210, episode 40 menetas 1. Itu adalah pertama kalinya saya merasa seperti ini dalam hidup saya. Saya merasa sangat besar sehingga saya fokus pada perasaan ini dan lupa mengatakan bahwa saya adalah Yo Jong-hyuk. Rasanya seperti puluhan meter waktu dan ruang berlutut di depan saya. Inilah yang dirasakan rasi bintang. Badan penjelmaanmu tidak cocok untuk mengekspresikan statusmu. Saya telah menyesuaikan levelnya tetapi masih ada beban besar pada tubuh saya. Bahkan itu bukan pelepasan statusku yang semestinya. Status Anda tidak setuju dengan badan inkarnasi Anda dan akan sementara disesuaikan. Status Anda saat ini, kelas atas. Status tingkat naratif bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan tubuh inkarnasi saya. Bahkan rasi bintang kelas atas tidak dapat menjaga martabat mereka dalam bentuk simbol, apalagi badan inkarnasi compang camping. Namun, ini sudah cukup. Kuk, keok, kuk. Inkarnasi mengeluarkan suara yang menyakitkan. Saya melihat ini dan dengan cepat mengurungnya di radius Marquise. Marquise setengah berlutut memiliki ekspresi seperti mereka kehilangan jiwa mereka. Seseorang di dunia setan telah mendeteksi keberadaanmu. Seseorang di dunia setan telah mendeteksi keberadaanmu. Seseorang di dunia setan telah mendeteksi keberadaanmu. Itu hanya beberapa saat namun saya sudah menerima 3 pesan. Mereka mungkin adalah Raja Iblis dari dunia iblis. Itu tidak masalah. Saya akhirnya akan memberitahu mereka. Selain itu, mereka tidak tahu siapa saya di level ini. Badan penjelmaanmu tidak mampu mendapatkan statusmu. Kisah-kisah yang membentuk punggungku mulai menghilang. Untungnya, itu berada di titik buta dan Marquise belum melihat. Aura ini. Rasi bintang. Markis Osteon terlambat mendapatkan kembali semangatnya dan menjerit. Cuarteto di sebelahnya berada di ambang mundur. Itu pemandangan yang spektakuler tetapi saya tidak bisa membuang waktu. Tubuh penjelmaanmu sudah mulai runtuh. Saya tidak memiliki banyak kekuatan bertarung dibandingkan dengan status saya. Jadi, saya harus mengakhirinya begitu lawan mati. Keterampilan eksklusif, bookmark, diaktifkan. Lalu mengapa? Percikan api muncul di udara dan skill itu dihentikan dengan paksa. Tubuh penjelmaanmu terlalu tidak stabil untuk menggunakan skill itu. Dasar bajingan. Apakah saya terlalu terburu-buru? Kamu telah menggunakan kekuatan yang tidak memenuhi probabilitas. Hukuman pengasingan dipercepat. Saya telah terlibat dalam pertempuran baru-baru ini dan berharap ini akan terjadi. Namun, keruntuhan tubuh saya jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Tampaknya beban mengekstraksi status rasi cukup besar. Para Marquise mulai beradaptasi dan mendorong diri melawan tekanan saya. Mereka sepertinya memiliki satu kisah legendaris atau banyak kisah sejarah. Saya kira mereka berada pada level Rain Hate of Paradise. Bahkan jika kamu adalah rasi bintang, kamu tidak bisa membunuhku dalam skenario. Selain itu, mereka cerdas. Markis Osteon sekali lagi berubah menjadi Algojo dan mengarahkan sabit ke arahku. Itu adalah situasi di mana pejuang satu-satunya, Yang Hayong tidak bisa bergerak. Sekarang saya tidak punya cara untuk membunuh orang ini. Situasi mulai mengalir ke arah yang lebih buruk. Pengasingan. Petik 2. Jangan bilang padaku. Fragmen cerita yang jatuh dari tubuh saya meningkat dan akhirnya Marquise memperhatikan. Saya tidak dapat menggunakan sudut pandang pembaca Mahatau karena pembatasan keterampilan tetapi saya tampaknya tahu apa yang mereka pikirkan. Jika saya bisa mendapatkan cerita orang itu. Hiena yang berburu predator yang terluka mulai dengan hati-hati mengelilingi saya. Panggil bala bantuan. Kita bisa menghancurkannya jika kita membuang waktu. Petik 2. Ada peluit dan Algojo mendekat dari segala arah. Saya juga merasakan gerakan yang tidak biasa dari para bangsawan di sisi pabrik. Pikir Kim Dokja. Untuk membunuh seorang markis, saya harus menggunakan setidaknya elektrifikasi. Tapi saya tidak bisa menggunakan skill. Jika saya membuang lebih banyak waktu, tubuh saya dan warga akan beresiko. Saya harus membunuh mereka menggunakan metode selain keterampilan. Bagaimana? Hanya ada satu cara. Saat saya membuat keputusan, Markis Osteon yang mendekati saya menjerit mengerikan. Kuaek. Lengan Markis Osteon berguling di tanah. Dia saat ini adalah Algojo dan seharusnya tidak terluka oleh serangan normal. Itu berarti, kamu seharusnya tidak begitu ceroboh. Yang Hayong berdiri di belakangnya dan tertawa seperti penjahat. Itu adalah pemulihan yang luar biasa ketika mempertimbangkan apa yang terjadi sebelumnya. Karakter, Yang Hayong, telah menggunakan skill, Immortal Body Level 7. Tubuh abadi. Bukankah ini keterampilan penyembuhan dari dunia murim? Yang Hayong merasakan tatapanku dan bergumam seolah dia memberi alasan. Salah satu orang yang kukobrol adalah dari murim. Saya menyaksikan Yang Hayong yang malu dan menghela nafas. Dia tidak berbicara hanya dengan naga hitam. Ngomong-ngomong, Immortal Body adalah bagian dari gaya Breaking the Sky Sword. Pukul mereka semua. Bunuh petarung itu dulu. Petik 2. Markis Osteon menghapus status Algojo dan berteriak pada bala bantuan yang terkejut. 4 Algojo yang tersisa dan para bangsawan yang datang mulai mengelilingi kami. Saya menghitung 3 Earl dan memberikan Baron. Ada Baron Melon yang saya lihat pada hari pertama saya di sini. Sana, selamatkan revolusioner. Petik 2. Warga berlari menyelamatkan kami tetapi jumlahnya masih kurang.
Yang Hayong menjadi pucat saat dia melihat para bangsawan yang mengambil senjata. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa membunuh mereka. Petik 2. Seorang pejuang kuat terhadap Algojo tetapi rentan terhadap semua posisi lainnya. Pada akhirnya, saya harus berurusan dengan yang lain. Hanya berurusan dengan Algojo. Saya memblokir para bangsawan yang bertujuan untuk Yang Hayong. Tombak yang tak terhitung jumlahnya menuju ke arahku tapi aku tidak menghindarinya. Kamu saat ini di bawah perlindungan skenario. Saya tidak bisa mati di bawah perlindungan guard. Saya bisa menanganinya satu persatu tanpa berlebihan. Seolah membaca pikiranku, sebuah pesan muncul di udara. Penguasa, telah secara paksa mengingat malam. Penggaris. Itu adalah posisi yang merujuk pada Adipati, penguasa kompleks industri ini. Tidak ada yang mati malam ini. Malam sudah berakhir tetapi pertarungan masih berlanjut. Tidak, itu mulai dari sekarang. Kekuatan skenario yang melindungimu telah menghilang. Perlindungannya telah dirilis. Bunuh dia. Dia adalah pria dengan cerita yang luar biasa. Para bangsawan bergegas ke arahku dengan antisipasi dan aku tersenyum pahit. Kamu sedikit menggunakan kepalamu tapi ini adalah kesalahan. Malam menghilang dan kekuatan Algojo tidak bisa digunakan. Selain itu, Marquise yang merupakan kepemimpinan inti dari kompleks industri ada di sini. Saya sudah menunggu lama. Buka ceritanya. Tubuh saya tidak stabil dan saya tidak bisa menggunakan keterampilan. Ini tidak berarti saya tidak punya cara untuk bertarung. Kisah pembantaian tingkat sejarah telah diaktifkan. Mustahil untuk membuka cerita di atas nilai legendaris dalam kondisi saya saat ini. Namun, saya tidak perlu cerita legendaris untuk berurusan dengan orang-orang ini. Ini adalah kisah yang menggunakan status di tingkat tertinggi. Itu adalah cerita yang pernah digunakan oleh iblis mulia bernama Tentasio di Dark Castle. Perlahan aku mengerjap dan merasakan para bangsawan di depanku menjadi lebih kecil. Kisah bug Slater diperoleh dengan imbalan membunuh puluhan ribu bug. Itu adalah kisah yang mengerikan dan rentan ketika bertemu dengan orang yang kuat tetapi berbeda ketika berhadapan dengan orang yang lemah. Kamu memiliki kekuasaan mutlak atas semua makhluk dengan status lebih rendah darimu. Kisah ini hanya tersedia untuk kehidupan dengan tingkat status tertentu. Sebuah udara mengancam keluar dari tubuhku dan kulit para bangsawan yang mendekat berubah menjadi biru. Ini konyol. Sudah terlambat untuk merasa menyesal. Tidak perlu menggunakan pedang. Otot-otot tubuhku langsung membengkak dan aku mulai memukuli para bangsawan dengan tinjuku. Kuaek. Itu benar-benar pembantaian. Kamu telah memperoleh cerita sejarah. Kamu telah memperoleh cerita sejarah. Kisah para bangsawan memasuki tanganku satu persatu. Tubuh penjelmaanmu cepat runtuh. Aku cepat-cepat membuka lubang di tubuh para baron dan kemudian melepas kepala Earl. Situasi tiba-tiba berbalik dan bangsawan yang tersisa mulai melarikan diri. Melarikan diri. Dia bukan seseorang yang bisa berurusan denganmu. Segera. Saya merindukan beberapa orang tetapi saya tidak merindukan yang penting. Kuaek. Cuarteto dan Osteon berjuang saat aku meraih leher mereka. Saya tidak ragu untuk memukul kepala mereka bersama-sama dan mereka menusuk kedua kepala dengan tangan. Kuhyok. Situasinya akan berbeda jika itu adalah perlawanan penuh. Namun, Marquise telah dikalahkan oleh status saya dan tidak bisa menahan diri. Kamu telah mendapatkan banyak cerita baru. Kamu telah membunuh Demon Marquis, Cuarteto. Kamu telah membunuh Demon Marquis, Osteon. Sebuah prestasi baru telah diperoleh. Kemasyhuran Anda menyebar di alam iblis ke-73 karena pembunuhan Marquise. Bangsawan peringkat tinggi dunia iblis akan takut padamu. 50.000 koin telah diperoleh sebagai kompensasi atas pencapaian tersebut. Itu adalah sejumlah kecil kompensasi tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Saya melihat sekeliling dan melihat Yang Hayong dan warga mengatur situasi yang tersisa. Para Algojo dan Ningrat yang masih hidup mundur menuju pabrik. Badan penjelmaanmu mencapai batasnya. Kisah, pembantaian bug, telah dipecat secara paksa. Visi saya sejenak bergetar dan saya menjadi pusing. Saya berteriak kepada orang-orang yang melarikan diri ke pabrik. Baron Gilat, Baron Sarabos dan Earl Mokba. Mereka adalah nama-nama Algojo yang masih hidup. Itu adalah nama-nama Algojo yang saya dapatkan dari Han Myungoh sebelumnya. Sekarang Yang Hayong dan saya tidak punya energi untuk mengejar atau terlibat dengan mereka. Jadi, saya memanggil nama mereka. Itu adalah jenis peringatan. Saya tahu semua identitas mereka. Saya tahu siapa mereka dan posisi mereka. Karena itu, mereka bisa mati kapan saja. Para Algojo bergetar ketika mereka diancam untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Saya berteriak ke arah mereka, katakan ini pada Duke. Cahaya fajar mulai bersinar seperti banyak waktu telah berlalu. Dalam bayang-bayang remang-remang dan meresap, aku perlahan menyimpulkan kata-kataku. Belajarlah untuk takut pada hari itu. Saya akan pingsan setiap saat tetapi saya tidak kehilangan kesadaran sampai sisa-sisa para bangsawan menghilang ke dalam pabrik. Seseorang bergumam, revolusi R. Orang-orang mulai memanggil revolusi. Saya mendengarkan suara-suara ini dan mengingat kalimat favorit saya dari busur, revolusioner. Dalam cahaya fajar, waktu berhenti dari kompleks industri mulai mengalir lagi. Kemarahan dan jeritan orang-orang yang telah tidur lama di malam hari.
Mereka tertidur untuk waktu yang lama dan sekarang perasaan yang mereka tidak tahu ada sudah bangun. Revolusioner. Revolusioner. Yo Jong-hyuk. Yo Jong-hyuk. Petik 2. Pengaruh Anda telah melampaui pengaruh revolusioner sejati. Kondisi akuisisi telah dipenuhi dan sebuah cerita baru dibuat. Cerita baru, Silver Screen Revolutionary, telah dimulai. Bi-hyung dan rasi bintang seharusnya melihat pemandangan ini. Itu sia-sia. Saya akan menerima banyak koin. Kemudian pesan itu tiba seolah sudah menunggu. Telur Dok Kaebi, telah menanggapi ceritamu. Telur Dok Kaebi, sudah mulai merekam kisahmu. Getaran telur menjadi lebih kuat dan saya mendengar pesan lain. Telur menetas sudah dekat. Saya tahu bahwa saatnya telah tiba ketika saya memiliki suara retak. Memang, tidak perlu Dok Kaebi selain pada tahap ini. Itu karena seorang Dok Kaebi telah hadir di tahap ini sejak awal. Saluran sementara akan dibuat di dunia setan. Skenario dunia setan akan mulai dari sekarang. Rasi bintang, Raja Iblis Keselamatan, telah memasuki saluran sementara. TL, Rainbow Turtle.